Suasana pun berubah, perlahan berganti tawa. Di sela tawa, kami dikejutkan sesuatu dari luar. Karena posisi Rere yang saat itu pertama selesai makan, maka dengan santai dia keluar. "Siapa, Re?" "Enggak ada orang, Yang." Tak ada sahutan lagi. Rere pergi ke kamar. Sejurus kemudian, seperti biasa, dia tidur duluan. Setelah makan, aku dan Isa mencuci piring, sementara Eyang dan Oma melenggang pergi usai memeriksa sisa makanan untuk disantap sahur. "Isa dengar tadi ada yang mainin pintu, Mbak." "Hah? Kamu juga dengar?" Isa mengiyakan. Sepanjang mencuci, aku tak sengaja menceritakan peristiwa yang aku alami maghrib tadi. Di luar dugaan, Isa malah berhenti cuci piring. Dia mendekap tubuhku sampai ritual cucian kami selesai. Isa merinding, "Mbak, itu pocong." Bukan, Sa. Dia pakai mukena putih. Malah Mbak pernah megang mukenahnya." Isa tiba-tiba histeris setelah mendengar kalimatku. "Astagfirullah, serius, Mbak?" Aku mengangguk. Aku jadi berpikir, gimana kalau nanti pas aku lihat mukena itu, aku suruh Eyang bakar aja? "Bener juga, Mbak. Kalau Mbak diganggu terus, jangan didiemin," gigih Isa. Entah dari mana kekuatan itu muncul dari mulutnya. Dapur akhirnya bersih. Aku menenteng lampu pijar keluar ruang. Oma menyuruhku berkumpul di ruang tengah. Katanya masih ingin bercerita panjang lebar. Isa yang tak ingin lepas dari lenganku ikut juga. "Bang Hasim kok gak ikut, Oma?" Eyang masuk ke dapur, lalu datang meletakkan wedang jahe, lantas ikut menambahkan, "Iya, anak itu biasanya ngekor terus." "Enggak tahu loh, Neng. Kemarin ogah-ogahan. Padahal dulu pengen banget lihat kamu. Katanya penasaran. Sudah lama ora ketemu email." Mendengar Oma, aku jadi sedikit tersipu. "Nanti Oma suruh kesini yo." Begitu Oma menambahkan. Beliau menuju lampu yang aku gantung tadi, menambahkan minyak dari jerigen, kemudian menuju rak buku kakung. "Dulu almarhum kakungmu pernah juga jadi guru ngaji di desa Rente Mario, kampung bapaknya Hasim. Kakungmu disegani orang banyak, Neng." Aku ikut memegang buku kakung. Judul dari berbagai bahasa kuno, kitab kuning, dan buku uzur lainnya mengisi hampir seluruh rak di sini. "Bener, Oma, kakung seperti kiai gitu?" Oma mengiyakan. Sementara Eyang hanya tersenyum menanggapi. "Sebelum mempersunting Eyang, kakungmu sudah terkenal luas di kalangan masyarakat Siliwangi. Dia punya banyak murid ngaji. Tiap hari anak-anak didiknya mengaji di rumah belakang." Aku yang mendengar itu sedikit terkejut. "Rumah belakang ini?" Oma mengangguk. "Iya, Neng. Dulu rumah panjang itu didirikan yayasan dari sekolah kakungmu untuk menjadi wadah anak desa dididik juga belajar ngaji." "Eyang santrinya kakungku juga ya?" Beliau menggeleng. "Eyang kan pendatang satu pondok sama kakungmu. Terus rumah belakang itu posisinya di mana dulu, Yang?" "Rumah itu persis di pendopo. Dulu di situ dibangun rumah buka. Petaknya panjang, tempat anak-anak ngaji." Cerita panjang itu terus berlanjut hingga sekitar pukul 10 malam. Alih-alih kami tidur di ruang tengah, Oma malah membantah. "Ada kamar kok mesti dingin-dinginan di lantai." Begitu ia memprotes. Wedang jahe sudah tandas. Dengan terpaksa, aku menyuruh Isa tidur di kamar Eyang bersamaku, karena kamarku sudah terkunci dari dalam. Rere yang sudah tidur pulas tidak akan bangun membuka kunci, meski kami memohon-mohon sampai mati. Waktu pun berlalu begitu cepat. Semua orang selesai menyantap makan sahur. Kami berbenah lalu siap sholat berjamaah di ruang tengah. Tak sadar jika Oma, Eyang, Rere sudah ke kamar mandi. Aku yang tertinggal mengambil air wudhu, segera buru-buru ke dapur. Kulihat Isa berjalan dari dapur sudah menyusul Oma keluar. "Isa, kok enggak bangunin Mbak sih?" Tegurku melewati Isa yang berjalan ke ruang tengah. "Udah dari tadi, Mbak, jadi Isa tinggal." Aku terpaksa melenggang ke dapur, melewati lorong kecil. Posisi saat itu, aku melewati lorong bersejajaran sudut kamar. Mataku menangkap
Di sudut lorong, seperti ada yang berdiri. Tapi dengan nekat yang masih melekat, aku teruskan langkah menuju kamar mandi. Aku berpikir tadi itu hanya bayangan lemari. Namun setelah selesai dengan berjalan keluar kamar mandi menuju lorong tadi, disitulah darahku tiba-tiba mendesir. Ujung mataku melihat sosok Eyang berdiri, menatapku lurus, memakai mukena putih. Tangan disedekap di dada, mirip pocong. Sementara jarakku dengan sosok itu hanya terbentang 3 langkah. Aku seperti ingin berteriak kencang, tapi lagi-lagi mulutku terkunci. Aku melangkah perlahan, mencoba bersikap tenang, hingga tiba-tiba ia menyeletuk pelan. "Cahayu, aku arep dadi imammu." Nyaris saja aku pingsan saat ku seret langkahku hingga ke ruang tengah. Semua orang sudah berdiri, tinggal aku yang tidak mengisi sajadah. Kukhusyukan kembali diri. Subuh itu terasa sangat lama, padahal hanya 2 rakaat. Aku yang berdiri merasakan hal janggal. Lantas kulirik di sebelahku, tapi benar dia adalah Oma. Di sebelah kanan Oma sudah pasti Isa, lantas di depanku sudah pasti Eyang. 10 menit, 20 menit, sampai memakan waktu 30 menit, Eyang di depan masih tak ruku. Malah samar-samar aku mendengar Eyang membaca 1 surah, tapi kok aneh. Ayat yang dibaca terbalik-balik. Tiba-tiba dari pintu belakang terdengar suara mengucap salam. Aku yang tercengang seketika menoleh. "Assalamualaikum." Pintu berderik dan terbuka lebar. Eyang masuk menerobos pintu. Sebelum kesadaranku hilang, aku sempat melihat Eyang berteriak panik, memanggil namaku dengan suara lantang. Di sisi lain, pagi itu, kudapati diriku terbaring di ruang tengah. Aku lihat Oma duduk menaruh handuk, sementara Eyang memijit kepalaku. Aku terbangun, memeriksa keadaan ruangan, seperti kembali menayangkan kejadian yang aku alami subuh tadi. "Astagfirullah, kamu kenapa Toneng?" "Email tadi sholat ya." "Iya, Eyang juga lihat kamu sholat tiba-tiba pingsan." "Oma nunggu kamu nyusul ke masjid, malah sholat di rumah. Karena lama, Eyangmu tak suruh balik," kata Oma. "Email sholat sama jin, Oma." Sontak saja Oma terhenyak, begitu pula dengan Eyang. "Sama jin gimana, Neng?" "Jin itu suka menyerupai Eyang. Tadi bahkan email sholat sama Eyang, Oma sama Isa." "Pur, sudah lama gangguan kecil itu terjadi, tapi tak sampai parah seperti ini. Aku takut cucuku tak berani datang kemari. Orang akan takut juga ke sini. Email sudah jadi korbannya. Kasihan cucuku ini." Eyang menangis. Sementara itu, Oma seperti tak bisa berkata-kata. Mungkin beliau masih berpikir keras. Aku menghela nafas gusar. "Eyang, lain kali jangan tinggalin email sendirian di rumah." Eyang memelukku dengan wajah sendu, lalu berucap maaf berkali-kali. Lalu dari sana, aku terpaksa menceritakan dari awal soal sosok bermukna itu pada Oma. Oma mendengarkan setengah tak percaya, tapi beliau menyarankan aku untuk tidak perlu takut di rumah sendiri. "Tunggu Rere pulang nemenin Isa nyari kontrakan. Oma akan suruh Rere tinggal di sini. Tak perlu takut, Pak Ade akan kesini memeriksa. Nanti Oma kirimkan surat." Aku beranjak membersihkan diri. Pagi itu, Eyang dan Oma akan mengajakku ke Taman Raya, sekedar cuci mata sambil mengenal jenis hewan dari seluruh Nusantara. Waktu itu, belum ada yang namanya karcis, karena sumber makanan untuk hewan masih disediakan oleh para relawan dari berbagai kota, atau kami membawa makanan untuk mereka yang dibeli dari pasar. Siang hari hingga menjelang sore, kami baru keluar dan menunggu mobil besar. Menumpang sampai ke batas desa, lalu naik andong ke rumah Eyang. Sedikit terkejut, kami melihat Rere di teras sambil selonjoran. Sesaat mengira Rere pingsan. Ternyata dia sedang menulis. Karena dipicu rasa penasaran, aku segera menghampiri. "Assalamualaikum." Tumben anak perawan ini nyampe duluan. "Eits, elap mekar lansia, habis jalan-jalan nih," sahutnya kalem tanpa membalas salam. "Bocah sembrol," sahut Oma dari belakang. "Cucu," bukannya jawab salam, malah bikin naik darah. Eyang duduk di kursi, melangkahi badan Rere yang tidur melentang. "Atur mental bos,
Rere nih, si kembang desa. Ku intip dari belakang. Dia ternyata sedang membalas surat mesra. Mungkin dari pacarnya. Kakinya menendang-nendang petakilan sambil senyum-senyum tak jelas. Suratnya pun ada 3 atau 4 kalau aku tak salah lihat. Isa mana, Re? Isa udah dapat kontrakan, Mbak. Oh gitu. Padahal Mbak masih mau cerita banyak. Rere menoleh. Dia menaikkan bibirnya. Tenang, ada Rere. Rere kan mau tinggal di sini, Mbak. Awas, jangan kayak jelangkung ya. Pergi pulang semaunya. Mbak gak suka, Re. Siap. Asal suruh si Nyai Doro itu gak cerewet ya, Mbak. Kalau enggak, bakal Rere usir dia dari sini. Padahal yang punya rumah sedang mendengarnya sendiri. Suka-suka kamu, Re. Mbak cuma penasaran aja. Surat cinta buat siapa lagi tuh? Ada babang mahasiswa deket sini, Mbak. Kami lagi memprogres hati supaya tetap adem sampai pelaminan. Ya, mengko Rere tak bawa ke sini. Wasik. Jadi itu alasannya Rere pengen tinggal di sini. Ia mengangguk cepat, membuat Oma dan Eyang dongkol. Keduanya buru-buru melenggang masuk, menenteng pisang kapok yang dibeli tadi untuk dijadikan menu buka puasa. Bikin kolak. Mbak, ngomong-ngomong kamarmu kayaknya ada bangkai tikus. Swear, bau banget. Makanya Rere pindah ke sini. Omelnya sambil terus melipat surat. Dia menyelipkan gambaran hati di sampul depannya. Terus kamu ngelihat apa, Re? Tadi kan Rere nyanyi, Mbak. Senggol dong. Mas, senggol dong. Tahu-tahu bau kentut mayat muncul. Oga periksa, jijik. Lanjutnya sembari mengerutkan hidung. Aku yang gemas berpikir, sosok itu terganggu karena Rere pasti berteriak-teriak. Bagaimana mungkin ada bangkai, padahal semalam Oma sudah membersihkan kamar? Aku terhenyak. Mungkin Rere belum sadar. Di antara mukena tergantung ada satu mukena yang suka muncul tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Mukena bau bangkai manusia, tak pernah menyentuh sabun, padahal warnanya putih. Nanti kalau Rere cium bau bangkai lagi, entah itu kain atau sampah, kasih Mbak aja ya, biar Mbak bakar. Aku sengaja meninggikan volume suaraku, menantang siapa saja yang berdiri di ambang pintu kamarku, agar dia segera hilang dari hidupku. Serahkan pada si Rere, si ratu kepedulian lingkungan, saut anak nakal ini asal. Sementara itu di sisi lain, ini adalah rumahku. Tapi mengapa setiap hari aku selalu dihantui rasa takut? Seperti pagi ini, aku yang lupa mengambil dompet harus berlari, berkeliling rumah yang panjangnya 2 kali dari lapangan voli. Lalu bersikap seperti maling yang takut ketahuan nyuri barang. Gusti, aku gak bisa kayak gini terus. Anak kunci saling berbenturan. Artinya pintu belakang sudah kembali terkunci rapat. Segera aku mengambil ancang-ancang, menarik nafas dalam, lalu berlari sampai pagar luar yang jaraknya seperti setengah lapangan bola. Sebenarnya, sosok itu beberapa hari ini sudah jarang muncul. Terakhir dia nampak saat membuatku pingsan. Sudah hampir seminggu. Rumah terlihat aman. Bahkan sudah 2 hari aku bisa tidur siang bersama Rere. Imelda, andongnya nunggu kok. Nggak usah lari maraton, tegur Oma dengan bibirnya yang merah. Beliau hari ini akan pulang. Aku dan Eyang mengantarnya sampai perbatasan Siliwangi di Pasar 55. Imel tak tahu kapan Imel mulai suka berolahraga, Oma. Bagus juga, Neng. Apalagi puasa-puasa gini. Enaknya makan cendol tape. Cendol liwet di Simpang 5 itu, Pur. Nanti singgah yo. Dukung Eyang. Lah, kita lagi puasa, Yang, sahutku. Mereka malah tertawa, menular ke kenek andongnya. Sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan sawah dan kincir angin. Siliwangi begitu indah, pesonanya luar biasa. Tak heran banyak wisatawan yang berkunjung saat hari libur. Eyang terus memepet Oma agar Pakde datang. Meskipun Oma menasehati agar Eyang dan aku tidak perlu khawatir lagi. Kamu toh lihat sendiri, kamar sudah bersih, wangi, dipel 3 kali sehari. Jin dalam rumah pasti tidak betah. Jin itu suka rumah dalam keadaan kotor, ucap Oma. Apa yang Oma bilang itu benar?
Iya, ya Neng. Selama ini si Lija nggak pernah bersih-bersih dalam rumah. Dia cuma Eyang suruh bersihin pekarangan sama bantu nyuci. Kini Eyang menimpali. Wajahnya begitu berbinar. Kalau gitu, suruh Bibi Lija bersihin dalam rumah juga ya Yang. Email bantu, sungutku. Janganlah Neng, nanti si Lija gimana kalau capek? Ya kan enggak tiap hari Yang. Besok bersih di luar, besoknya lagi bersih di dalam. Lagi pula, rumah sebesar itu enggak bisa sekaligus juga dibersihin tiap hari. Aku lirik Eyang. Aku tahu beliau pasti menimbang-nimbang. Bibi Lija sudah jadi keluarga bagi Eyang. Makanya, pasti Eyang tidak enak minta ke Bibi. Tenang Yang, email bakal bantu kok. Email juga bisa nambahin gaji Bibi. Gimana? Nanti kita bicarakan lagi Neng, ucap Eyang membuatku sedikit lega. 2 jam perjalanan sampailah kami di perbatasan. Omah langsung menuju pelataran stasiun. Sementara aku membantu menjinjing tas pakaiannya. Beliau berjanji akan ke rumah Eyang bersama keluarga yang lain saat Idul Fitri, seperti yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Karena Eyang paling tua, sudah jadi tradisi bagi mereka untuk berkumpul di rumah beliau. Oma titip salam buat Om dan Tante ya. Oma memelukku, bergantian dengan Eyang sebelum melakukan takzim. Pasti Neng, kalau Hasim, sekalian Oma. Oma terkekeh, sedikit mengejek sebelum pergi. Oma memberiku selembar uang tunai berwarna merah. Dulu, lembar uang itu sangat banyak nilainya. Bisa makan jajan seminggu pas traweh. Makasih Oma, hati-hati di jalan. Oma berpindah tempat ke mobil, sementara Eyang dan aku beranjak pergi. Kami berencana mampir ke Pasar 55. Pasar penuh momen bersejarah buat pribadiku sendiri. Selain ramai, pasar itu sudah menemani langkahku dan Eyang selama bertahun-tahun. Nah loh, Eyang lupa kertas belanja di andong. Loh, terus piye saiki Yang? Kamu jalan duluan aja. Tahu penjual tape toh? Aku mengangguk. Jadilah kami berpisah. Eyang keluar. Untuk pertama kali aku berani jalan sendiri di tengah pasar. 10 menit menunggu, Eyang membuatku kram. Aku lantas mencari tempat kosong untuk sekedar meregangkan kaki. Tiba-tiba, seseorang mendekat ke arahku dan berhenti tepat di depanku. Dek, iya. Lelaki itu membuka helm, seperti orang yang menyodorkan diri untuk segera aku kenali. Orang itu tinggi, rahangnya sedikit menonjol. Kamu cucunya Eyang Ratu Asih? Loh? Akhirnya ia tertawa pelan. Sementara dari jauh, Eyang sudah muncul. Punten Eyang, tak kira siapa. Ternyata email. Siapa lelaki itu? Hasim, omamu wis berangkat. Ngikut rombongan si Santoso. Hasim? Bang Hasim sepupuku? Aku kira sepupuku ini berubah, ternyata tidak sama sekali. Dia masih tampan, mukanya tambah kinclong. Udah tahu Yang, diberitahu Kang Juarni. Hasim kesini lagi ada proyek tugas, tapi tinggal bareng kawan sekelompok. Eyang sedikit kecewa. Beliau pasti mengira cucu lelakinya ini akan ikut bersama kami. Tapi Hasim bilang akan sering mampir selama ia masih di sini, karena proyeknya ada di Siliwangi. Tak jauh dari rumah Eyang. Akhirnya karena waktunya singkat, kami berpisah di toko buah setelah aku membeli tape. Sementara lelaki itu menuju toko perabot rumah. Eyang, kata Bang Hasim malam ini mau mampir ke rumah. Email mau buat es buah ya. Walah, Eyang lupa. Kalau kamu suka banget sama es buah, ya wes, besok juga boleh bikin es buah. Meskipun bahannya cuma semangka, melon, dan pepaya, tapi menu itu paling membuat aku ketagihan. Selesai belanja, kami mampir membeli lampu pijar berukuran panjang. Nantinya akan aku letakkan sesuai posisi di mana aku sering berlari jika sedang menghadapi bahaya di kegelapan malam. Ya Allah, aku berlarut memikirkan hari Jumat yang ternyata sudah di depan mata. Meski keadaan rumah baik-baik saja, tapi tetap saja pikiran buruk selalu menghantuiku. Sore hari akhirnya kami sampai. Rumah terlihat lengang.
Pasti Rere masih sibuk mencari jati dirinya di tengah jalanan. Aku juga bingung bagaimana orang tua Rere bisa mendidik putrinya yang seperti anak bujang. Pagi sudah keluyuran, sore malas-malasan, malam uring-uringan. Untung kalau anak itu bisa puasa. Ngapain Toneng? Ayo bantuin Eyang masak. Iya Yang, bentar. Dari arah luar terdengar orang mengetuk pintu. Aku yang posisinya sudah ganti baju, segera ke pintu. Ternyata benar, itu Rere. Tidak seperti kemarin. Raut wajah anak itu kini terlihat lemas. Kamu gak acting kan? Walah mbak, seriusan Rere ini puasa. Dia melempar tas tipisnya, lalu masuk ke kamar. Aku tertawa kecil. Meskipun adik sepupuku itu nakal, tapi dia ternyata bisa menjalani kewajiban. Sore itu, angin berembus sedikit kencang. Aku yang sedang mengupas buah, seketika tertarik menengok belakang rumah Eyang. Rumah yang berupa lahan kosong, hambaran rumput memanjakan mata. Kebun milik kakung hanya berisi pohon kayu dan rumput makanan sapi. Kata bibi, dulu rumput itu ditanam bagi petani sapi, sangat luas. Pasti pemiliknya punya sapi berpuluh-puluh ekor. Mungkin mau hujan ini ya? Eyang menyeletuk. Mungkin Eyang. Menjelang maghrib, aku merasa rumah Eyang semakin sepi. Padahal kami bertiga. Tapi mengapa aku merasa sangat kesepian? Sampah berserakan, menandakan angin masih berembus kencang. Sementara aku yang baru saja bersiap mandi, berjalan keluar. Ruang tengah jauh lebih lengang. Lagi-lagi, samar-samar terdengar tembang. Ya, lagu tembang. Pikiranku saat itu, ada yang mengadakan hajatan. Jadi, aku langsung ke kamar, memeriksa keadaan Rere. Ternyata sudah kosong. Mungkin anak itu sedang mandi. Saat keluar, suara hajatan itu berganti nada. Seketika bulu kuduku merinding. Aku yang tak ingin mendengarnya, lama-lama akhirnya berlari kecil, mencari keberadaan Eyang. Yang, cepet keluar, ada suara gamelan lagi. Ngomong apa toh Neng? Banyak di daerah sini ngadain hajatan. Ya pasti ada lah suaranya. Akhirnya, aku mengalah. Aku disuruh Eyang mempersiapkan makanan buka puasa. Hingga selesai, kami bertiga duduk di meja. Suara gamelan itu masih ada. Hingga sore itu berganti azan maghrib. Alhamdulillah. Es buahnya dikit amat, Mbak, celetuk Rere. Padahal 2 mangkok sudah tandas. Nanti perutmu brojol, Re. Bentar lagi ya, kita sholat dulu. Malam itu, suara gamelan terus terdengar. Ada tembang, ada gamelan, tembang, lalu berganti gamelan lagi. Aku terus berpikir ada acara di dekat rumah Eyang, karena suaranya kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh sekali, kadang pula sangat dekat. Sampai sekitar pukul 9 malam, selepas kami tarawih, aku mendapati teras rumah Eyang penuh orang. Salah satu dari mereka sudah aku kenal, ternyata Bang Hasim yang datang. Eyang langsung menyuruh teman-teman Bang Hasim masuk dengan wajah gembira. Dek, aku kira kamu di rumah tadi, ucap Bang Hasim setengah berbisik. Loh, aku sama Eyang habis dari masjid tarawih Bang. Kulihat lelaki itu mematung. Barulah ia mengangguk saat aku memanggil namanya berulang-ulang. Ya udah Bang, masuk dulu. Rere malam ini jadi penjamu tamu. Biasanya anak itu hanya bersemayam di balik selimut. Hasim, teman kamu ganteng-ganteng amat, teriak Rere dari luar. Biasa aja kali Rere centil, jangan malu-maluin, tegur Bang Hasim. Tangannya sibuk memasang lampu yang aku beli tadi. Malam itu Rere ternyata ingin mengundang pacarnya juga. Lantas dia pergi meminjam motor Bang Hasim dengan alasan ingin membeli kartu. Jadilah rumah Eyang seperti pasar. Eyang menyuruh Bang Hasim segera membeli kue di luar, tapi motornya masih dipakai Rere membeli kartu domino. Posisiku masih di dalam. Cangkir teh belum terisi semua. Tiba-tiba salah satu teman Hasim yang perempuan datang. Ia menawarkan diri untuk membantu. Aku Sani Mbak, kawan Hasim juga, tapi dari fakultas lain. Aku email, seneng ketemu kamu. Setelah selesai aku keluar, sementara Sani pamit dulu ke kamar mandi. Baru beberapa saat aku melihat Sani keluar. Tiba-tiba ada yang nyahut. Tak kira tadi lagi acara di sini. Seketika yang lain saling menyahut iya. Kamu juga denger kok. Lelaki keriting yang dipanggil Eko mengangguk. Emang kenapa Bas?
Perbincangan itu sempat terpotong. Salah satu dari mereka tiba-tiba datang, membawa bungkusan rokok, minuman kaleng, juga makanan. Bang Hasim yang tak jadi keluar karena sudah ada yang membeli, lantas membujukku untuk bergabung. Kami ditawarkan martabak. Beberapa saat aku melihat mereka menikmati hembusan kretek di tangannya. Ada suara gamelan. Persis dari rumah ini, ya kan kok? Eko lagi-lagi menyahut iya. Perasaanku ini semakin tak enak. Suara tawa mereka seketika berhenti. Benar yang aku dengar. Ada suara gamelan, tapi entah dari mana. Tiba-tiba Sani yang sedari terdiam langsung berbisik, "Bang, acaranya ada di belakang rumah." Bisiknya sembari menunjuk belakang rumah Eyang. Aku semakin tercekat. Begitu juga Bang Hasim. Ia lantas bangkit mencari Eyang. Tidak ada yang merasa aneh pada kami, karena mungkin yang lain mengira di belakang rumah Eyang ada rumah, kecuali Sani. Gadis itu terlihat pucat saat kembali dari dapur. Entah apa yang sudah Sani lihat di sana. Yang aku tahu, pasti gadis itu terlihat sangat ketakutan. "Kita tengok yuk, siapa tahu ada sinden." "Gila sih kamu, Di, tahu aja yang gua pikirin." Saat itu keadaan rumah Eyang riuh kembali. Sorak-sorai teman Bang Hasim meminta izin ke Eyang untuk menuju tempat belakang. Baru sampai di jendela rak buku kakung, Bang Hasim tiba-tiba datang membekap mulutku. Ia mengisyaratkanku agar tenang dan diam. Sementara Eyang dan Sani hanya bisa berdiri mematung. Mungkin mereka juga kaget dengan apa yang baru saja kami lihat. Pendopo, tempat peristirahatan Bibi Lija, berubah jadi panggung. "Mana yang lain, Hasim?" "Mereka ke belakang, Yang." Tiba-tiba suara teman Bang Hasim terdengar menjerit. Aku yang masih berdiri di jendela rak buku segera melihat ke arah panggung itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat orang berjubah putih. Jubahnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Jubah yang berjumlah puluhan itu berhenti berlenggak-lenggok seperti slow motion. Kepalanya berbalik arah, mengarah persis ke arah dapur Eyang. "Astagfirullahaladzim!" Sekujur tubuhku bergetar. Sosok berjubah panjang itu sepertinya menyadari keberadaan teman Bang Hasim. Suara jeritan salah satu dari mereka berhenti, berganti dengan riuh angin dari segala penjuru. Hening, begitu hening. "Bang, kita pergi saja," bisikku. Kedua tanganku tak bergantung di ventilasi lagi. "Tidak, aku harus periksa ke belakang dulu." "Tapi Bang," Bang Hasim bilang harus memeriksa Eko dan yang lainnya. Apapun yang sedang terjadi. Waktu menuju ke angka 10. Rumah Eyang dengan segala rahasia di dalamnya terasa mencekam. Aku seperti berada dalam dimensi lain yang harus berdiri di lorong gelap melihat kesunyian. Tak ada mulut yang bersuara, tapi aku bisa merasakan ritme jantung berdetak lebih cepat dari detak jantung manusia. Degup jantung ini seperti tidak lagi berfungsi normal. Bang Hasim melangkah meninggalkan kami bertiga. Ia menuju dapur. Sialnya, dapur di belakang terlihat gelap. Mungkin lampu gantung di meja makan mati. Sepupuku itu terlihat meraba-raba dinding, dan sepanjang dia melangkah, tak kudengar satupun suara yang meminta tolong. Lantas apa yang sedang terjadi di belakang sana? Yang aku lakukan saat itu hanya mematung. Eyang memegang lenganku, sementara Sani memeluk lengan kiriku. Kami bertiga gelap-gelapan di ruang tengah. Padahal lampu pijar di pelataran teras depan ada 2. Siapa yang berani melangkah keluar dan membuka pintu? Sementara jika menuju pintu, kita harus melewati pintu kamarku dulu. Jangan sampai. "Neng, kenapa Yang?" "Kita harus susul Hasim. Perasaan Eyang gak enak." Aku tak bisa lihat raut wajah Eyang dengan jelas, tapi tanganku bisa merasakan kalau tubuh Eyang bergetar sama sepertiku. "Duh, di sini saja Yang. Lutut email udah gak bisa digerakin." Iya Mbak. Sani takut, pengen pulang. Si Eko mana sih, lama banget." Ternyata gadis di sampingku ini sudah terisak-isak. "Sampai kapan Neng?" tanya Eyang lagi. Aku meringsut mundur, menyuruh mereka ikut ke belakang. Kami seperti cicak yang merayap pelan, takut dilihat kucing, sampai kami berdiri jauh dari ruang tengah. Dinding seakan menyuruh kami berhenti. Ternyata kami mentok sampai ke ruang tamu. "Tunggu sebentar lagi. Kalau Bang Hasim keluar terus lewat samping rumah tanpa kita tahu, gimana?" Eyang tertegun. "Tapi Neng, bagaimana kalau pintu kamarmu?"
Suara pukulan itu nyaris meruntuhkan mentalku. Suara yang persis saat aku dulu meninggalkan rumah menuju masjid. Sebelum Eyang pingsan melihat sosok bermukena sedang melakukan gerakan sholat ruku dan kepalanya berputar. Astagfirullah, lari Eyang! Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah Jangan Gantung Mukena, novel misteri dari Kak Solepena.